Kuasa hukum Jabiat Sagala, Parulian Siregar bersama rekannya membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Selasa 30 Agustus kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir nonaktif Jabiat Sagala secara resmi melaporkan mantan Bupati Samosir, Rapidin Simbolon ke Kejati. Ketua DPD PDIP Rapidin Simbolon dilaporkan dalam indikasi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan dana belanja tidak terduga penanggulangan bencana non-alam dalam penanganan COVID-19 status siaga darurat tahun 2020 sebesar 1,8 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Edward, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Edward. Ya, terima kasih rekan Mei. Sebelumnya pada Selasa tanggal 30 Agustus 2022, Kuasa Hukum Jabiat Sagala, Parulian Siregar bersama rekannya membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi Kejati Sumatera Utara, Jalan Ahana Setu Medan. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir yang nonaktif Jabiat Sagala secara resmi melaporkan mantan Bupati Samosir Rapidin Simbolon ke Kejati. Ketua DPD PDIP Rapidin Simbolon dilaporkan dalam indikasi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada dana penyalahgunaan belanja tidak terduga penanggulangan bencana non alam dan penanganan COVID-19 status siaga darurat tahun 2020 sebesar 1.880.621.425. Hal itu dikatakan Jabiat Sagala melalui tim kuasa hukumnya Parulian Siregar dengan rekannya seusai melaporkan ke pelayanan terpadu satu pintu PTSP di Kejati. Mereka menyebutkan dasar laporan mereka adalah ketidakadilan kliennya harus ditumbalkan oleh Rapidin Simbolon hingga diputus 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan pada 18 Agustus 2022 lalu dan saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi. Dijelaskan Parulian, dalam dakwaan jelas menyebutkan perkara ini merupakan kebijakan yang salah karena status siaga darurat itu memang belum saatnya dilakukan sebab belum ada warga Kabupaten Samosir yang terpapar COVID-19. Dia juga membeberkan dana belanja tidak terduga atau BTT yang dialihkan menjadi dana penanganan COVID-19 itu sangat mutlak ada pada kewenangan Bupati. Disinggungnya juga membawa bukti melaporkan kasus ini. Parulian dan Fantas mengatakan turut menyerahkan bukti laporan berupa surat SK, percepatan SK dengan nomor 89 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Samosir dan SK nomor 103 tahun 2020 tentang penggunaan BTT untuk pencegahan penanganan COVID-19 Kabupaten Samosir dengan anggaran sebesar Rp1.850.621.425. Parulian juga menyebutkan laporan mereka diterima dan diregistrasi oleh petugas PTSP Kejati bernama Ayu tertanggal 30 Agustus 2022. Mereka berharap setelah laporan terima, jaksa harus bersikap adil. Terpisah, Rapidin Simbolon ketika berhasil dikonfirmasi mengatakan bahwa berhak semua orang untuk mengadu dan melaporkan dirinya. Dan juga ketika dikonfirmasi, Kasih Penkum Kejati Sumut, Yos Atarigan mengatakan dirinya akan mengecek terlebih dahulu laporan tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Edward atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum dari Jabiat Sagala. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari penasihat hukum Jabiat Sagala yang saat ini masih berproses perkara di banding. Kami mewakili Jabiat Sagala menyampaikan ke Kejaksaan Tinggi ini keberatan beliau atas rasa ketidakadilan terhadap dirinya. Kenapa tidak adil? Karena menurut jaksa bahwa kebijakan menetapkan siaga darurat di Kabupaten Samosir itu tidak sesuai dengan peraturan. Padahal yang kewenangan untuk menetapkan siaga darurat itu adalah kewenangan mutlak dari kepala daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Samosir Rapidin Simbolon. Itu satu. Kedua, penggunaan dana belanja tidak terduga digunakan untuk penanggulangan COVID-19 katanya tanpa melalui prosedur. Padahal itu juga kewenangan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.